Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Septianiago, NIM C0D021008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pemotongan PPh pasal 26. PPh pasal 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran atau gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. Objek dan tarif PPh pasal 26. 1. Tarif PPh pasal 26 dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan jaminan pengembalian hutang, royalti, sewa, penghasilan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi, swab dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang. 2. PPh pasal 26 dikenakan dengan tarif sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, yaitu 25% dari harga jual, sehingga memiliki tarif efektif sebesar 5% atas penghasilan berupa penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara special purpose company atau conduit company yang didirikan di tax haven country atau negara yang memberikan perlindungan pajak dan mempunyai hubungan istimewa dengan WPDN Indonesia atau BUT di Indonesia. Ketiga, PPh pasal 26 dikenakan dengan tarif sebesar 20% dari penghasilan setelah pajak bagi BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Subjek pajak PPh pasal 26. PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT. Pemotongan PPh 26 ini bersifat final, kecuali untuk penghasilan yang dianggap menjadi penghasilan BUT atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang PPh, dan pemotongan bagi WPLN atau wajib pajak luar negeri yang berubah status menjadi WPDN, wajib pajak dalam negeri atau BUT. Pemotongan atau pemungutan PPh pasal 26, yaitu instansi pemerintah, subjek pajak dalam negeri atau SPDN, orang pribadi maupun badan, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PPh 26 yang telah dipotong oleh pemotong selanjutnya akan disetorkan ke kas negara dan dilaporkan dalam SPT masa PPh. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi akan dilaporkan pada SPT masa PPh 21 atau 26. Atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, badan akan dilaporkan pada SPT masa PPh 23 atau 26. Bagaimana pemotongan atau penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26? 1. PPh pasal 26 dipotong pada akhir bulan pada saat dilakukannya pembayaran penghasilan. Disediakan untuk dibayarkan penghasilan atau jatuh temponya pembayaran penghasilan bersangkut tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Kedua, PPh pasal 26 saat terutang dipotong pada saat pembayaran. Disediakan untuk dibayarkan atau dividen
dan jatuh tempo atau bunga dan sewa, atau saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur, yaitu royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Ketiga, pemotongan PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan rangkap 3. Lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak atau KPP, lembar ketiga untuk arsip pemotong. Keempat, pembayaran PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pemotong dan disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos yang sudah ditunjukkan oleh Kementerian Keuangan atau Kemenku dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Selanjutnya, kelima, SPT masuk PPh pasal 26 dengan dilampir SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Karena apabila jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pasal 26 bertepatan dengan hari libur, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Ketentuan P3B atau tax treaty dalam rangka untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak, pemerintah Indonesia membuat perjanjian dengan negara mitra. Perjanjian tersebut disebut sebagai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B, atau juga sering disebut sebagai tax treaty. Manfaat P3B tersebut dapat berupa tarif pajak yang lebih rendah atau pengecualian dari pengenaan pajak. Perlu diketahui bahwa manfaat P3B dapat berbeda tiap negara mitra dan hanya berlaku terbatas untuk negara mitra tersebut. Sehingga misalnya untuk ketentuan P3B Indonesia dan Singapura hanya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dari kedua negara tersebut. Terdapat beberapa persyaratan bagi wajib pajak luar negeri atau WPLN untuk menggunakan tarif pajak sesuai P3B atau manfaat P3B. Salah satunya adalah dengan melampirkan dokumen D3T. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, WPLN dapat dikenakan PPh 26 dengan tarif lebih rendah atau bahkan dikecualikan dari pengenaan pajak, yaitu tarif sebesar 0%. Atas penggunaan manfaat P3B tersebut tetap dilaporkan pada SPT masa PPh pemotong walaupun dikecualikan dari pengenaan pajak atau tarif persen 0. Cara menghitung PPh pasal 26. David Beckham yang adalah warga negara Inggris memiliki 20% saham PT Persipura Indonesia. Tahun ini Beckham menjual seluruh sahamnya senilai 5 miliar kepada kakak, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut, maka besarnya PPh pasal 26 yaitu 20% dikali 25% dikali 5 miliar sama dengan 250 juta atau dan bersifat final. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 258 atau PMK 02/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dan penjualan atau pengalihan saham, maka penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, sedangkan besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Jika ada P3B antara negara yang berkaitan transaksi tersebut atau penjual berstatus sebagai wajib pajak luar negeri, pemotong PPh pasal 26 hanya dilakukan apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia. Penting bagi wajib pajak yang akan memotong PPh pasal 26 kepada wajib pajak luar negeri untuk mengetahui apakah wajib pajak luar negeri tersebut berasal dari negara yang mempunyai tax treaty atau P3B dengan Indonesia atau tidak, sebab ketentuan tarif pajak akan berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.